Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Ya, mohon bantuannya untuk memimpin. Duduk siap. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berjumpa lagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar topik baru hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke topik ataupun bab baru, hari ini Bapak akan presentasi terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk? Ya. Bapak presentasi satu-satu. Oi, nggak ada di. Baik. Agung Galang Ramadan. Aiman. Akbarianto Ezer. Anak Agung Putra Satria Ardana. Aulia Santi. Davi Aden. Zahratul Ainisha. Julita. Berarti yang sakit 2 orang ya. Baik, yang lain bagaimana kabarnya hari ini? Untuk tugas yang minggu kemarin bagaimana? Apakah sudah dikerjakan semua? Sudah. Apakah ada kesulitan dalam mengerjakan tugas esainya? Baik, jadi saya rasa semuanya tuntas. Nanti akan saya periksa tugasnya satu persatu. Jadi kita kumpulkan di akhir pembelajaran ini ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar topik baru, yaitu topik hari ini memahami informasi dalam teks rekon. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, yaitu 1. Memahami informasi dari teks rekon faktual tentang sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Jadi di akhir pembelajaran nanti anak-anak diminta untuk mampu mendapatkan ataupun menjelaskan informasi yang didapatkan dari teks rekon yang kita baca maupun yang kita tonton nanti, menjelaskan kembali dengan bahasanya sendiri. Baik, kita akan langsung saja ke penjelasan materi pokok pada hari ini. Kegiatan kita pada hari ini ada 4, yaitu yang pertama membaca contoh teks rekon. Di sini juga termasuk menonton video pembelajaran. Kemudian yang kedua menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang sudah dibaca maupun teks yang sudah ditonton. Kemudian yang ketiga anak-anak diminta nanti mengerjakan LKPD. Kemudian yang keempat perwakilan akan mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD. Baik, kita langsung saja ya. Silakan semuanya mengeluarkan LHS dan buku paket. Hari ini kita belajar di buku paket. Membawa semua ya. Baik. Silakan dibuka pada halaman 67. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa itu teks rekon. Sebelum hal tersebut, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Misalnya, kalau Bapak bertemu dengan idola Bapak, kemudian Bapak ceritakan secara berurut, misalnya dari pagi hari Bapak bangun, kemudian proses Bapak bertemu dengan idola Bapak, kemudian Bapak menjelaskan lagi kepada kalian, sampai setelah Bapak ketemu, itu kira-kira termasuk teks rekon atau tidak, jika melihat pengertian di depan? Masuk. Kira-kira kenapa dia termasuk teks rekon? Ada yang mau angkat tangan? Satu orang? Karena apa? Benar, betul. Jadi ketika Bapak menceritakan sebuah kejadian di masa lampau secara kronologis dan secara berurutan, itu termasuk ke dalam teks rekon. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu pengertian teks rekon secara lengkap. Sehat bisa tolong bacakan? Teks rekon atau teks cerita ulang adalah teks yang menceritakan kembali pengalaman atau peristiwa masa lalu secara kronologis atau memberikan informasi ataupun petunjuk membaca. Teks rekon. Kemudian salah satu jenis teks rekon yang biasanya ada pada pembelajaran dan sering sekali dijumpai adalah teks rekon faktual.
Teks rekon faktual sendiri seperti yang dilihat di depan anak-anak adalah teks cerita ulang yang berisi fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi di masa lalu. Misalnya, peristiwa sejarah. Kira-kira dari peristiwa sejarah yang baru kita peringati di hari Rabu itu kira-kira apa? Selasa, maaf. Ya, Sumpah Pemuda. Nah, ketika kita menjelaskan proses Hari Sumpah Pemuda di hari di mana terjadinya Sumpah Pemuda itu dari latar belakang, apa isi Sumpah Pemuda dan tujuan dari Sumpah Pemuda itu secara kronologis dan menyebutkan waktu-waktu di dalamnya, maka teks tersebut termasuk ke dalam teks rekon faktual. Anak-anak akan membaca dulu teksnya, kemudian Bapak akan putarkan juga video untuk memperkenalkan apa itu teks rekon kepada kalian. Dulu teksnya, nanti Bapak minta satu orang untuk membacakan secara nyaring teks tersebut. Tapi sekarang baca dulu dengan teman-teman bangkunya. Yang lainnya sudah? Baik. Sebelum kita tanya apa informasinya, mungkin satu orang akan membacakan secara nyaring terlebih dahulu. Agung, dan kita lalu bacakan Bapak. Pada masa dahulu, manusia berkomunikasi dengan cara yang sangat sederhana. Mereka menggunakan asap, bunyi, dan cahaya api untuk menyampaikan pesan jarak jauh. Di Indonesia, dan bekerja sama. Namun, kita perlu menggunakannya secara bijak dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan dampak negatif. Baik, terima kasih Agung. Ya, Pak. Sebelum Bapak tentang perkembangan alat komunikasi, jadi silakan disimak videonya dengan baik karena setelah ini Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan. Alat komunikasi dalam sejarah manusia sudah ada sejak zaman yang sangat lampau, lebih tepatnya sejak zaman purba. Pada masa itu, manusia berkomunikasi menggunakan asap, bunyi-bunyian, dan cahaya sebagai alat untuk menyampaikan pesan dari jarak yang cukup jauh. Burung merpati juga sering dimanfaatkan sebagai pembawa pesan. Bahkan, pada masa Perang Dunia Kedua, burung merpati tetap digunakan karena tidak semua pasukan memiliki akses ke alat komunikasi elektrik. Maka, merpati dan kurir menjadi solusi penting untuk menyampaikan pesan secara cepat di medan perang. Pada abad pertengahan, alat komunikasi tidak mengalami banyak perubahan. Komunikasi sampai saat ini. Baik, bagaimana videonya bisa dimengerti? Teks tentang perkembangan teknologi komunikasi tadi sudah dijelaskan bagaimana komunikasi ataupun alat komunikasi berubah dari zaman ke zaman dan mengalami perubahan yang sangat besar. Artinya dalam proses komunikasi manusia mereka dibantu oleh berbagai macam alat yang mereka gunakan agar proses penyampaian informasi jauh lebih efisien dan dapat dimengerti oleh penerima pesan itu sendiri. Baik, setelah menyimak maupun membaca teks rekon tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin Bapak tanyakan. Silakan yang bisa menjawab angkat tangan. Apa alat tradisional yang digunakan masyarakat Indonesia untuk memberi tanda atau pemberitahuan? Lentungan dan juga lesung. Mungkin bisa memberikan tepuk tangan untuk Nicholas. Oke. Pertanyaan selanjutnya, siapa penemu telepon? Yes. Baik. Jawabannya adalah Alexander Graham Bell. Kemudian pada tahun berapa Alexander Graham Bell menemukan telepon? Saya. Ya, Arul? 1876. Baik. Pertanyaan terakhir. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, apa nama stasiun televisi pertama di Indonesia? Saya, Pak. TVRI. TVRI. Bapak lihat TVRI apa? TV, televisi, Republik Indonesia. Televisi Republik Indonesia atau disingkat TVRI. Baik, bagaimana dengan teks yang sudah kalian baca dan juga video yang sudah kalian tonton? Apakah bisa dimengerti dan di akhir informasinya? Baik, nanti di akhir kita akan mengingatkan kembali ya. Tapi sebelum itu kita akan mengerjakan LKPD terlebih dahulu.
hanya 2 orang atau teman sebakunya. Jika tidak memiliki teman sebaku tidak apa-apa. Bapak sudah menyiapkan LKPD. Hari ini kita akan membaca teks rekon terlebih dahulu, kemudian pada lembar kedua anak-anak bisa menjawab pertanyaannya langsung pada soal-soal. Jadi nanti yang dikumpulkan ini juga. Jawab di sini kan? Ya. Jangan lupa untuk menulis nama teman dan nama kalian. Cara mengerjakan LKPD-nya adalah silakan baca teks rekon terlebih dahulu pada halaman pertama, kemudian pada halaman kedua silakan langsung dijawab pada LKPD yang sudah Bapak siapkan. Jadi nanti perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil jawabannya. Silakan dikerjakan. Terima kasih. Sehat? Sehat? Kita begini dulu. Berdua. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari LKPD. Apa peristiwa yang diceritakan dalam teks? Yaitu peristiwa perkembangan media sosial. 2. Bagaimana urutan perkembangan media sosial berdasarkan teks? Tahun 2000 Indonesia mengenal sarana baru untuk komunikasi. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Kami berdua akan mempresentasikan hasil kerja kami bersama Dampak positif dari perkembangan media sosial menurut teks. Dampak positifnya adalah mempermudah komunikasi, dapat memperbanyak teman. Dengan hasil APD yang kami kerjakan dan efeknya bagi kehidupan manusia dalam berkomunikasi. Sekian dari kami. Terima kasih. Dari 3 presentator tadi, dari 3 kelompok tadi, kira-kira sudah bisa menjawab LKPD-nya? Oke, setelah ini mungkin bisa sampai pada bagian terakhir pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudah menjawab LKPD, kita masuk ke bagian terakhir yaitu tentang kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kira-kira yang ingin Bapak tanyakan, hal apa saja yang kalian dapatkan atau informasi apa saja yang menarik yang kalian dapatkan tentang proses komunikasi hari ini atau alat-alat komunikasinya? Ya, kira-kira orang zaman dulu kira-kira menggunakan apa sebelum adanya komunikasi alat komunikasi sekarang? Kemudian selain itu apa lagi? Api. Jadi hal tersebut merupakan informasi-informasi yang menarik yang baru saja kita ketahui dengan membaca teks rekon. Kemudian kira-kira apa lagi? Efek negatif dan juga efek positif dari media sosial. Kira-kira selain itu baik. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini anak-anak yaitu teknologi komunikasi selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa, yaitu tadi dari mulainya asap sebagai alat komunikasi, kemudian ada merpati, kemudian ada tukang paket. Jadi hal tersebut memperkuat bahwasannya dari masa ke masa perkembangan alat komunikasi selalu berkembang. Kemudian perkembangan yang terjadi dapat kita ceritakan kembali dalam bentuk teks. Teks yang mencakup ataupun yang termasuk dalam teks yang menceritakan ulang kembali adalah teks. Baik, Bapak rasa itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna untuk pembelajaran kalian ke depannya dan juga selalu diingat apa itu teks rekon, karena minggu depan kita akan belajar jauh lebih dalam lagi apa itu strukturnya dan bagaimana unsur kebahasaan dari teks rekon itu sendiri. Baik.
Terima kasih Bapak sampaikan atas pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.